Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali, meskipun hanya di dalam rekaman, tetapi biar kiranya penghiburan, kekuatan yang berasal dari kebenaran firman Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupi hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Allah berbicara bagaimanakah sikap kita ketika kita harus menghadapi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang selalu mengecewakan kita, orang-orang yang memfitnah kita. Kitab Mazmur Daud 109 ayat 2 dan 5 ini menceritakan tentang keluh kesah Raja Daud, bagaimana ketika dia harus menghadapi orang-orang yang membenci dia. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 9 ayat 2 sampai dengan 5 ini menceritakan bagaimana Daud ketika menghadapi tantangan dan tuduhan yang begitu menyakitkan hatinya. Ini merupakan tulisan yang berisikan keluh kesah Raja Daud ketika hidupnya harus menghadapi serangan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Namun Daud belajar untuk bersikap tetap tenang, sehingga ketika dia dapat menenteramkan hati dan pikirannya sendiri, maka dia dapat mendoakan orang-orang yang memfitnahnya dengan hati yang tulus. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita belajar dari sikap Daud. Dan ada sebuah cerita yang baik sekali dari sikap burung Raja Wali ketika dia harus menghadapi penyerangan dari burung yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tahu burung Raja Wali adalah burung yang gagah perkasa. Bagaimana sikapnya ketika dia menghadapi burung-burung lain yang menyerangnya? Satu-satunya burung yang berani mematuk burung elang adalah burung gagak. Bagaimana caranya? Dia duduk di punggung burung elang dan menggigit lehernya. Namun, elang tidak pernah menanggapi atau bertarung dengan gagak. Elang tidak mau menghabiskan waktu atau energinya dengan ulah si gagak. Elang hanya membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi dan naik semakin tinggi. Semakin tinggi dia terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas. Dan akhirnya gagak tersebut jatuh karena kekurangan oksigen. Apa pesan renungan dari ilustrasi ini? Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Anda tidak perlu menanggapi semua pertempuran. Anda tidak perlu menanggapi atau menjawab kembali semua argumen, tuduhan atau kritik. Angkat saja standarmu. Angkat iman dan keyakinanmu bahwa hanya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, maka Dia akan sanggup untuk memberi kekuatan. Nah, mulailah kepakan sayapmu. Terbanglah tinggi dalam kebesaran hatimu, dalam doa-doamu. Masuklah lebih tinggi dalam hadirat-Nya. Niscaya mereka akan jatuh sendiri, musuh-musuh kita, orang yang memfitnah kita. Berhentilah membuang waktu dengan burung-burung gagak dalam kehidupanmu, orang-orang yang selalu menimbulkan kemarahan, kepedihan, dan kekecewaan. Bawa saja semua keluh kesah dan keberatan hatimu kepada ketinggian dimensi doamu, dan mereka akan memudar dengan sendirinya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sedang menghadapi masalah yang sama, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang suka menyerang, merendahkan, dan memfitnah kita. Maka sekarang tinggallah dalam diam, naikkan standar doamu, naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Masuk dalam hadirat-Nya dan temuilah kedamaian bersama Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Salam damai sejahtera. Marilah kita bersama-sama tetap berpegang erat kepada janji-janji Tuhan dan nikmatilah pertolongan Tuhan sampai matahari terbenam. Tuhan memberkati. Shalom.